Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama iman sehat, sehingga kita dapat berkumpul sekarang ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Amir Hamzah, pangkat Inspektur Polisi tingkat 1, jabatan sebagai Kanit Bintikmas Satbinmas Polres Metro Bekasi Kota. Saya akan memberikan materi tentang kenakalan remaja, bahaya narkoba, dan undang-undang lalu lintas. Sebelum saya sampaikan materi, terlebih dahulu pada situasi sekarang ini, para siswa tentunya tahu sekarang sedang ada wabah corona. Untuk itu, agar kita terhindar dari wabah corona, pola hidup dan pola makan kita harus diatur, terutama dalam pola hidup. Kita harus selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, ya, kemudian jaga jarak, kemudian sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir. Itu yang kalian harus laksanakan setiap hari agar hidup kita tetap sehat dan terjaga dari wabah corona. Saya akan lanjutkan tentang materi tentang kenakalan remaja. Apa sih remaja? Remaja adalah seorang anak yang bisa dibilang berada pada usia tangguh. Mereka bukanlah anak kecil seperti kalian. Kalian pasti tidak mau disebut sebagai anak kecil, para siswa, karena kalian sudah lulus SMP. Tapi bukan juga sebagai orang dewasa, karena belum bisa membedakan hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Ciri-ciri kenakalan remaja: adanya perbuatan atau perubahan tingkah laku yang bersifat pelanggaran. Salah satu contohnya, sekolah bolos, pada jam istirahat nggak masuk lagi, kemudian berangkat dari rumah pamit sama orang tuanya mau sekolah, kemudian di jalan ketemu dengan temannya diajak main, akhirnya main tidak berangkat sekolah, dan banyak lagi. Contoh nyontek, atau mungkin kadang-kadang suka iseng ambil ballpoint atau pensil temannya dipetin. Itu jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja digolongkan dalam dua. Satu, bersifat amoral, asosial, ya, ini tidak diatur dalam undang-undang. Ada juga yang diatur dalam undang-undang, seperti minuman keras, itu di dalam undang-undang narkoba, pasal 35 tahun 2009 tentang narkoba. Kemudian lalu lintas, tentang pelanggaran lalu lintas, diatur dalam undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan yang menonjol terjadi di kalangan remaja: penyalahgunaan narkoba, biasanya didahului dengan merokok. Pengguna narkoba diawali dengan merokok. Orang yang suka merokok gampang dibujuk untuk menjadi penyalahguna narkoba. Kemudian minuman keras, pelanggaran lalu lintas atau kebut-kebutan, balap liar. Sekarang sudah canggih, sekolah SMP sudah pada punya HP, SMS porno, kemudian pelecehan seksual dan praktek, termasuk juga perjudian, ya, judi tidak boleh, dilarang.
dalam pasal 303 KUHP. Kemudian menentang orang tua nih, kenakalan remaja yang murni, tidak sopan terhadap orang tua atau yang lebih tua, melawan guru, ya, suka begadang, pergi tanpa pamit atau minggat, bolos sekolah, ya, berpakaian tidak pantas. Kalau saya bilangnya bahannya kurang. Kemudian kenakalan yang menjurus tentang tindak pidana. Dalam tindak pidana ada pencurian, ya, di kelas suka juri, ya, itu ada pasalnya. Pasal pencurian 363, 362, kemudian nipu pasal 372 KUHP, atau ngompas, malak, biasanya kakak kelas kepada adik kelasnya. Nah, seperti kalian nanti kelas 1 seniornya nanti akan berbuat seperti itu, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu, jangan takut laporkan kepada sekolah, kepada guru. Kalau ada yang seperti itu di jalan dimanapun, sampaikan, lapor kepada polisi, jangan takut. Itu adalah tindak kriminal, ancaman, kasih duit, kalau nggak kasih duit, gua bunuh. Itu enggak diatur dalam undang-undang, dalam KUHP, ya. Pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang luka berat atau meninggal dunia, ini diatur dalam undang-undang lalu lintas. Itu kenakalan yang menjurus tindak pidana. Perilaku menyimpang antisosial, sering membolos, tadi sudah saya bahas, ya. Faktor penyebab kenakalan remaja, pertama kurang kasih sayang, ya. Kemudian pergaulan dengan teman yang tidak sebaya, yang lebih tua, biasanya teman yang lebih tua. Peran dari perkembangan iptek, kalian punya HP, ada konten-konten yang seharusnya tidak boleh kalian lihat. Kemudian tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah. Tapi saya yakin sekolah-sekolah sekarang sudah semuanya mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif agar siswanya tidak berbuat yang melanggar hukum. Kemudian dasar-dasar agama yang kurang, tidak adanya media penyalur bakat. Tapi di sekolah sini ada media ini, ada ekskul, kesenian, tentang olahraga, silakan diikuti. Ada kegiatan-kegiatan yang positif yang mengurangi waktu kalian tidak main di luar. Kemudian kebebasan yang berlebihan, mungkin orang tuanya di rumah kerja, pulang sekolah nggak ada siapa-siapa, orang tua kerjanya malu, akhirnya waktunya bebas nongkrong. Kemudian masalah yang dipendam, ada masalah jangan sungkan-sungkan, jangan takut, curhat dengan teman, dengan guru, supaya permasalahan yang kita miliki, yang kita punya, yang kita hadapi bisa cepat diselesaikan. Jangan sampai nanti dendam. Tip menghindari, kita lanjut kepada materi narkoba. Tip menghindari narkoba, ingat selalu narkoba itu adalah barang haram. Haram dalam agama Islam, mungkin dalam agama-agama yang lain juga dilarang. Haram itu berarti tidak boleh, ya. Kemudian kenali ciri-ciri narkoba. Bukan berarti kita harus tahu narkoba nanti mau mencoba, jangan. Kenali, jangan sampai nanti kita tertipu. Oh ini berarti cimeng. Nah, kita tahu ini cimeng berarti narkoba, nggak boleh. Ganja, nah ini bukan daun singkong, ini daun ganja, jadi tidak boleh dikonsumsi, ya. Dan banyak lagi yang lain seperti sabu, barangnya seperti sabu bening, seperti kristal. Nah, kita harus tahu bahwa itu adalah sabu, bukannya terigu yang bisa kita konsumsi. Jangan pernah menerima ajakan untuk mencoba narkoba, karena coba-coba itu yang akan mengakibatkan kita menjadi terjerumus, ya. Karena biasanya pengedar narkoba itu selalu memberikan
Yang pertama itu gratis, kemudian kedua gratis, kita ketagihan, ya. Akhirnya setelah itu harus bayar, kita mau beli gak punya uang. Larinya kemana? Cari uang, mencuri di rumah. Di rumah sudah ketawa sama orang tua, di sekolah sudah dikenali oleh teman-teman, lari ke jalan malah. Jangan sampai seperti ini. Saya harapkan kalian bisa memahami bahwa narkoba itu dilarang dan barang yang haram. Karena orang yang menggunakan narkoba itu berawal dari merokok, pergaulan dengan orang yang lebih dewasa tadi, diajak minuman keras, ya, beralkohol, kemudian merokok yang tadi belum merokok, akhirnya bisa mencoba-coba merokok. Dari situ nanti ditawari ganja, ya, rokok yang dicampuri dengan ganja, rasanya berbeda dengan rokok yang biasa. Jangan sampai kita mencoba-coba kalian, terutama ini anak-anak SMK Karyageuna Bastido yang baru kelas 1, ya. Jangan sampai nanti tergoda dengan ajakan-ajakan dari senior-senior kalian atau orang yang lebih dewasa. Kita harus bisa memilih. Hidup ini adalah pilihan. Kalian mau pilih hidup yang baik atau yang tidak baik. Setelah mengkonsumsi narkoba, kebanyakan overdosis, larinya ke nyawa. Bahaya atau akibat penyalahgunaan narkoba terhadap kondisi fisik tubuh kita, ya, teler. Ini banyak sebutannya, teler, sakau, ya. Sakau itu udah kelebihan atau overdosis, kemudian dia seperti orang yang kejang-kejang. Kemudian gangguan pada seluruh sistem tubuh, paru-paru, penyakit jantung, infeksi, bakteri, dan banyak lagi, yang akhirnya berujung pada kematian. Biasa yang mengkonsumsi narkoba itu yang suka disuntik, ya, heroin, pakai suntikan, dipakai bersama-sama, akibatnya nanti akan menjadi HIV, ya, penyakit HIV berujung pada kematian. Ciri-ciri pengguna narkoba dari fisik, berat badan turun drastis. Walaupun ada beberapa pengguna narkoba yang badannya tidak kurus, ya, tetap gemuk. Ada, belum lama ini ada artis kita, Nunung, dia pengguna sudah lama tapi badannya tetap gemuk seperti itu. Ada, tapi kebanyakan pengguna narkoba itu badannya akan kurus, mata cekung, ya, dalam, merah, matanya merah, selalu seperti itu. Karena apa? Kurang tidur, kebanyakan seperti itu. Mukanya pucat dan bibirnya kehitaman, ya, seperti orang habis makan buah-buahan seperti jamblang. Nah, itu seperti itu. Tapi jangan ada kawan kamu di sini yang matanya merah, cekung, itu kamu curigai sebagai pengguna narkoba, jangan, ya. Mungkin memang sudah dari sana seperti itu. Kemudian buang air tidak lancar. Nah, ini ciri-ciri. Nah, ini diketahui oleh diri masing-masing, tidak kepada orang lain. Kalau yang tadi berat badan bisa diketahui oleh teman-teman kamu, teman-teman kalian bisa diketahui. Nah, kemudian mata bisa dilihat orang lain, muka pucat bisa dilihat. Tapi kalau buang air tidak lancar, hanya kalian yang merasakan, ya. Kalau ingin segera berubah, ingin sehat, tolong hindari. Sakit perut tanpa alasan. Biasanya kalau sakit perut habis ngerujak pedas, biasanya suka mules, sakit perut. Nah, itu jelas. Tapi ini tanpa alasan, karena pengguna narkoba pasti akan mengalami ini, ya. Tangan bintik-bintik merah kayak digigit nyamuk, ya. Tapi ada teman kamu yang tangannya bintik-bintik merah karena digigit nyamuk, jangan kamu curigai dia pengguna narkoba. Mungkin tidurnya di rumah banyak nyamuknya. Kemudian ada perubahan warna kulit pada bekas suntikan. Nah, kalau yang menggunakan
suntikan. Kemudian hidung berair seperti pilek, ya, meler. Itu juga ciri-ciri orang yang sudah menggunakan narkoba. Gejala dini dan ciri-ciri pengguna narkoba. Saya menyebutnya 7B. Yang pertama adalah orang yang suka bingung. Orang yang suka bingung itu pengaruh dari narkoba. Ya, sering menggunakan narkoba, kemudian menjadi orang yang bingung. Pengguna narkoba akan sering bohong ketika dia tidak mampu untuk membeli narkoba. Dia suka bohong kepada teman, kepada keluarganya, orang tuanya, di sekolah. Salah satu contoh misalnya, untuk membeli narkoba memerlukan uang, sedangkan dia belum bekerja, tidak menghasilkan uang, itu orang tuanya. Alasannya untuk bayar iuran apa di sekolah, kegiatan apa di sekolah, padahal tidak ada di sekolah, tidak dipungut biaya misalnya. Berbohong. Kemudian sering bengong. Ini pengaruh dari narkoba, pengguna narkoba. Ya, jangan nanti ada teman kamu yang di kelas suka bengong, jangan kamu curigai dia pengguna narkoba. Kemudian bolos. Ini ada lagi yang bego. Ya, ini yang kelima, B yang kelima, bego. Yang keenam adalah bolot. Bolot artinya budek. Ya, ini bahasanya pelawak. Bolot, budek, ya, tidak mendengar. Terus pelupa, barang-barangnya sering hilang. Nah, ini kebanyakan seperti ini karena apa? Saraf-saraf yang dimilikinya sudah rusak semuanya. Jadi ini gejala dan ciri-ciri pengguna narkoba. Ya, 7B. Yang pertama bingung, kemudian bohong, sering bohong, kemudian banyak bengong, suka bolos, ya. Kemudian bego. Tahu bego para siswa? Ya. Kemudian bolot. Yang terakhir, B yang terakhir adalah barang-barang sering hilang. Agar kalian tidak menjadi orang yang mempunyai 7B, hindari narkoba. Apa yang harus dilakukan orang tua? Nah, ini disampaikan kepada orang tua, kan? Mengetahui anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba. Pertama, dekati dengan kasih sayang. Ya. Di zaman sekarang orang tua pada sibuk, bapak ibunya kerja, berangkat gelap, pulang sudah gelap. Anak belum bangun, orang tua sudah berangkat, pulang anak sudah pada tidur. Kalau memang seperti itu masih mending. Anak-anaknya berarti ada di rumah, tidak keluyuran, tidak begadang. Kemudian jangan dikucilkan. Berikan pandangan secara baik apa yang sudah dilakukan itu. Nah, kalian sebagai siswa harusnya menyampaikan kepada orang tua, perbuatan apa, disampaikan, jangan dipendam. Sampaikan, biar ada solusinya. Orang tua akan memberikan solusi kepada kita semua bahwa kalian ada masalah ini bisa diselesaikan. Termasuk sampaikan kepada pihak sekolah. Dan masih banyak lagi harapan-harapan yang disampaikan kepada orang tua. Dampak penggunaan narkoba dengan jarum suntik. Nah, ini yang tadi saya bilang, dengan menggunakan jarum suntik. Biasanya pengguna narkoba menggunakan jarum suntik itu bergantian. Jadi bukan satu orang satu jarum. Bisa ada lebih dari 2 atau 3 orang untuk satu jarum, bergantian. Nah, ini dampaknya tadi saya bilang ada bintik merah. Nanti kalau sudah parah nanti akan seperti yang kalian lihat di gambar sini. Di gambar ini ada bintik-bintik seperti ini. Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Efek pada organ tubuh,
ya, gangguan fungsi otak. Udah nggak berpikir lagi secara rasional, udah nggak mau bertindaknya akan brutal, nggak pikir panjang. Itu yang akan dihantam, dimakan otaknya. Kemudian perilaku, temperamental, ya, sering marah-marah, ya. Kemudian suka menyendiri, itu ciri-cirinya, ya. Kalau orang yang sudah terlibat dalam narkoba, pengguna narkoba, dampaknya akan seperti itu. Ini ada gambar di sini korban narkoba yang sudah masuk rumah sakit, harapan untuk hidupnya sudah kecil, tidak mungkin lagi. Ini pecandu kokain, ya, 10 tahun. Selama 10 tahun perubahan drastis pada wajahnya, ya, kita lihat di sini 10 tahun sebelumnya, kemudian berubah sampai tinggal kulit dan tulang. Apa kalian mau seperti ini? Umur 20 tahun terlihat seperti nenek-nenek yang umur sudah 80 atau mungkin 70 sampai 80 tahun. Saya yakin tidak mau seperti ini. Untuk itu hindari narkoba. Kita lanjutkan. 7 tips menghindari bahaya narkoba, ya. Upayakan selalu mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kenali ciri-ciri narkoba. Kita harus kenal ciri-ciri narkoba. Jangan cuek, nggak mau kenal, saya nggak mau terlibat dalam, bukan. Justru dengan kita tidak kenal, akan mudah pengedar narkoba masuk ke dalam diri kita, masuk untuk membohongi kita. Seperti tadi salah satu contoh, ganja, ya, kita tahu ganja milik dengan daun singkong, padahal itu ganja. Kemudian kehidupan Anda seperti ikan, ya, terkena pancing. Pilihlah komunitas pergaulan yang bersih. Bagaimana caranya? Kita sudah tahu, oh, anak-anak ini suka merokok, suka minum-minuman keras. Kalian hindari. Jangan takut nanti dianggap kuper, ya, kurang pergaulan. Kalau nggak mau nyoba narkoba, cemen, atau mungkin banci, ketinggalan zaman. Biarin ketinggalan zaman, yang penting kita selalu diberikan kesehatan dengan tidak mengkonsumsi narkoba. Kemudian hindari tempat-tempat yang terindikasi adanya peredaran narkoba, ya, sebagai tempat transaksi narkoba, ya. Kemudian jangan pernah menerima ajakan mencoba-coba. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para pengedar narkoba. Mereka memberikan pada kita pura-pura kenal, pura-pura dekat, diajak ngobrol, diajak minum, kemudian diberikan rokok gratis. Wah, rokoknya enak nih, belum pernah mencoba rokok ini, rokok ganja, ya, dari ganja yang dicampuri dengan ganja. Pertama gratis, kedua gratis, ketiga mungkin masih gratis, yang keempatnya harus beli. Minta karena ketagihan, minta. Itu tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai seperti itu. Kemudian gunakan waktu yang luang untuk kegiatan hal-hal yang positif, misalnya pulang sekolah, jangan terus kita keluyuran, pulang ke rumah. Mungkin di lingkungan kalian ada kegiatan seperti olahraga atau pengajian, ya. Jangan takut dibilang nanti, jangan modern gini masih ngaji gitu, ya. Ikut kegiatan, mungkin olahraga, sepak bola, badminton, atau tenis, dan yang lain-lainnya yang kalian bisa. Yang terakhir adalah ingat selalu, narkoba adalah barang haram.
Ingat, narkoba adalah barang haram. Oke, itu tentang narkoba dan kenakalan remaja. Saya harapkan kalian bisa mengerti dan bisa menghindari narkoba. Kita lanjut kepada tentang etika berlalu lintas. Jadi etika ini bukan hanya di rumah, kemudian di sekolah, di jalan juga ada etikanya. Etika berlalu lintas. Salah satu contoh, kita kalau nyalip atau mendahului orang, kita mau memberikan lampu sen ya, untuk nyalip orang dari sebelah kanan, tidak dari kiri. Nah, itu yang tidak baik, itu jangan ditiru. Kemudian ketika kita menggunakan kendaraan motor atau membawa kendaraan bermotor, menaiki dari motor roda 2 atau lebih ya, kita wajib menggunakan atau membawa SIM. Pak, saya baru kelas 1, saya belum bisa bikin SIM ya. Untuk itu kalau bisa diantrin aja sekolahnya, jangan bawa motor. Kalau tidak, terpaksa harus pakai motor karena nggak ada yang nganterin, karena ongkosnya lebih mahal kalau naik kendaraan umum, silakan. Saya tidak menyarankan dan tidak melarang. Kalian bisa bawa kendaraan, bawa dengan hati-hati, dengan catatan aturan lalu lintas tetap kita patuhi, seperti helm, harus pakai helm, STNK harus bawa, plat nomornya dipasang, kemudian spionnya ada lampu-lampu, dan untuk kendaraan roda 2 menyalakan lampu di siang maupun malam hari itu wajib dinyalakan lampunya. Nah, untuk SIM sendiri diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, SIM, surat izin mengemudi, sebagai bukti yang diberikan dari Polri kepada seseorang telah memenuhi persyaratan. Pembuatan SIM ini juga ada mekanismenya. Ya, kita harus ikut tes teori, kemudian kita juga ikut tes praktek bahwa kita sudah mampu mengendarai kendaraan bermotor. Dalam pasal 106 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, ya pasalnya 106 ayat 5 ya. Pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor itu adalah merupakan tindakan pelanggaran lalu lintas ya. Dendanya dalam pasal 288 ayat 2 huruf B itu 250.000 tidak dapat menunjukkan SIM. Mungkin sudah punya SIM tapi ketinggalan, lupa bawa, nanti dendanya 250. Lain lagi dengan yang belum memiliki SIM. Nah, kalau belum memiliki SIM itu beda, berarti belum punya SIM. Tidak memiliki SIM dengan tidak dapat menunjukkan berbeda. Kalau tidak dapat menunjukkan, dia tidak bawa SIM. Nah, kalau tidak memiliki SIM berarti memang belum punya ya. Itu dendanya Rp1.000.000 kurungan 1 bulan. Nah, saya akan tampilkan data tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar yang ada di Kota Bekasi seperti dalam gambar ini. Ini barang-barang benda tajam, sajam, ya, senjata tajam, pisau, masuk gigi, ya, rantai. Ini diatur dalam undang-undang darurat, ya, diatur dalam KUHP ada ini senjata tajam, dalam undang-undang darurat ya ada ancaman hukumannya cukup tinggi 5 tahun bila kita membawa senjata tajam bukan peruntukannya. Contoh, kita pelajar bawa senjata tajam, itu bukan peruntukannya, pelajar yang dibawa buku alat tulis. Terus kalau kita lihat di jalan banyak orang yang membawa senjata tajam, didorong, itu memang dia jualan. Nah, itu boleh diatur dalam undang-undang. Jadi kalau pelajar membawa pisau, golok, celurit, parang dan sejenisnya, itu
tidak boleh diatur dalam undang-undang darurat, ancaman hukumannya sampai 5 tahun ya. Kemudian cara bertindak atau upaya penanggulangan pada pelajar terutama dari kepolisian. Mungkin kalian pernah sekolah TK, ada polisi sahabat anak. Nah, itu untuk mengenalkan polisi mengenalkan kepada para siswa dari TK agar tidak takut kepada polisi, yang kemudian memberikan materi tentang lalu lintas. Jadi anak TK sudah tahu, oh rambu ini artinya apa, sudah tahu ya. Itu yang kami lakukan. Kemudian ada juga polisi siswa ya, selain polisi sahabat anak, kemudian juga ada polisi siswa, terutama untuk para siswa-siswa yang di SLA, termasuk Madrasah Aliyah, SMK dan SMA. Kita memberikan materi tentang polisi siswa agar polisi di dalam sekolah ya, mereka yang menjadi polisi siswa mengawasi siswa-siswa yang lain. Mudah-mudahan di sekolah ini juga masih berjalan polisi siswanya, nanti bisa memberikan bantuan kepada sekolah bahwa di sini banyak anak-anak yang suka bolos agar tidak terjadi lagi. Kemudian juga ada polisi cilik. Kalian pernah mendengar Kota Bekasi selalu menjadi juara polisi cilik, yaitu untuk anak-anak yang SD dari kelas 1 sampai kelas 5 direkrut untuk menjadi polisi siswa, dididik tentang undang-undang lalu lintas, tentang undang-undang di dalam KUHP ya, yang berhubungan dengan tindak pidana diajarkan. Kemudian cara pengaturan lalu lintas, ada polisi cilik. Kota Bekasi selalu menjadi juara dan bahkan sering dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi saja sudah 2 kali ya. Itu salah satu kegiatan polisi agar para siswa terutama tidak terlibat tawuran dan terhindar dari bahaya narkoba. Kemudian balapan liar. Kegiatan kita adalah dengan patroli. Kegiatan patroli itu kami sebut dengan preemptif. Artinya kita mencegah. Biasanya pada saat jam keluar sekolah. Nah, mereka biasanya pada saat pulang sekolah nggak pulang, nongkrong. Itu yang kita patroli agar kita memberikan pemahaman bahwa kalian tidak baik pulang sekolah nongkrong di jalan. Ya, akan menimbulkan masalah seperti tawuran. Ya, itu biasanya dari ejekan. Tawuran itu dari ejek-ejekan. Orang ejek-ejek nggak seneng, akhirnya berantem. Lebih baik pulang, kegiatan di rumah, bantu orang tua di rumah, beres-beres. Itu beberapa kegiatan polisi untuk para siswa sepulang sekolah tidak nongkrong di jalan, harus pulang, dan kegiatan-kegiatan lain agar para siswa dapat belajar dengan baik, dengan tenang. Kemudian faktor pencetus terjadinya perkelahian tadi sudah saya sampaikan, ejek-ejekan ya, pelajar berkumpul nih di jalan, kemudian ketemu dengan kelompok yang lain, saling ejek, ngata-ngatain gitu loh, ya, menghina. Itu pencetus dari terjadinya perkelahian pelajar atau tawuran. Biasanya solidaritas negatif terhadap teman, ya, misalnya bantu diledekin sama temennya. Ini, wah masa kamu gak berani gitu, karena dibantuin, gue belain, gue temenin. Itu jangan sampai seperti ini, dapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti itu. Ngadu. Bertemunya 2 kelompok siswa yang berlainan sekolah, karya guna bakti 2, pulang sekolah, ngobrol, nongkrong, ketemu dengan sekolah SMK lain atau sekolah lain di jalan, ejek-ejekan, akhirnya ribut. Kan? Belum selesai sampai di situ, ngundang temannya, akhirnya antar sekolah. Aksi coret-coret, ya, biasanya pada saat selesai ujian. Nah, ini nggak bagus.
bajunya mungkin bisa dimanfaatkan oleh adik kelas kalian atau disumbangkan kepada orang yang masih bisa memanfaatkan baju kita. Biasanya letak sekolah yang berdekatan seperti ini, karya guna bakti 2 dengan karya guna 1 berdekatan. Tapi insya Allah di sini berteman, ya, walaupun berdekatan tetap berteman, tidak pernah ribut, alhamdulillah. Dan catatan di Polres juga tidak ada, ya, menjadi contoh yang baik. Materi yang saya sampaikan tidak termasuk di sini, itu di sekolah lain. Kemudian tidak ada petugas polisi di tempat-tempat rawan kecelakaan atau kelahiran pelajar. Biasanya seperti itu, jauh tidak terjangkau oleh polisi yang patroli. Nah, karena polisi yang patroli pada saat bubaran sekolah itu harus ada. Itu yang biasa mencetus terjadinya perkelahian pelajar. Peran serta Polri yang saya sampaikan tadi di sini tentang agar para siswa tidak terlibat tawuran atau terhindar dari narkoba, kemudian balapan liar, ya, banyak. Kita ada remaja mitra polisi, pramuka, Saka Bayangkara. Nah, kalian nanti kalau menjadi anggota Saka Bayangkara, silahkan untuk mengisi waktu luang ikut jadi anggota Saka Bayangkara di Polres Metro Bekasi Kota. Latihan setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 2. Yang diajarkan di sana tentang ilmu pengetahuan umum dan kepolisian pada umumnya, tentang kepolisian, pengaturan lalu lintas, tentang undang-undang, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga ada kelompok sadar Kamtibmas. Polisi membentuk Pokdar Kamtibmas. Nah, kalian mungkin di rumah ada yang orang tuanya menjadi anggota Pokdar Kamtibmas, dan banyak lagi kelompok-kelompok yang lain yang dapat membantu tugas kepolisian agar para siswa menjadi generasi penerus yang diharapkan oleh orang tua dan generasi yang seperti kami-kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa diterima, dan kalian menjadi siswa yang cerdas, bermasa depan yang cerah, segala cita-cita kalian tercapai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.